Recording in progress. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Fikari Samudra, NIM 5150 3111063. Di sini saya akan menjelaskan soal people learning. People learning sendiri itu adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan, tetapi dalam tahap yang berbeda, yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan cara ini, maka unit pemrosesan bisa selalu bekerja. Salah satu yang paling sering digunakan dalam people learning, sebuah operasi dibagi menjadi sejumlah suboperasi elementer. Kemudian kita membentuk sebuah sistem dengan banyak stack yang besar. Dengan mengeksekusi operasi tersebut pada setiap stack demi satu. Konsep pemrosesan people learning dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dalam suatu komputer, pemrosesan people learning itu mirip dengan suatu baris pencucian dalam suatu laundry. Ambillah contoh suatu proses pencucian pada laundry. Anggaplah bahwa langkah-langkah tertentu di jalur perakitan adalah subproses 1 adalah pencucian, subproses 2 adalah pengeringan, subproses 3 adalah pelipatan. Sebuah pakaian kotor di jalur pencucian hanya dapat memiliki salah satu dari 3 tahap yang dilakukan sekaligus. Saya akan menjelaskan prosesnya. Nah, di sini dijelaskan ada waktu 40-30. Jadi, waktu dari proses pencucian dan pengeringan. Serta pelipatan. 20 menit ada proses waktu pelipatan. Nah, ketika pakaian A ini masuk ke dalam proses pencucian, butuhkan waktu 40 menit, pakaian B menunggu dulu. Nah, ketika pakaian A sudah masuk ke proses pengeringan, pakaian B mulai masuk ke dalam proses pencucian. Nah, ketika pakaian B sudah masuk ke proses pengeringan, pakaian A sudah masuk ke proses pelipatan. Kemudian, di proses pencucian dilanjutkan oleh pakaian C. Proses ini akan berlanjut terus-menerus supaya pakaian semua bisa selesai tepat waktu tanpa menunggu pakaian A diselesaikan terlebih dahulu baru semuanya dikerjakan. Nah, tapi dalam people learning ada juga namanya instruksi itu tidak berjalan sesuai rencana. Jadi yang sudah diperintahkan di CPU itu mengalami malfungsi atau tidak terdeteksi. Itu disebut biasanya hazard. Nah, hazard itu adalah ini dia. Hazard itu ada 3. Ada struktural hazard muncul dari konflik resource system, yaitu ketika hardware tidak dapat mensupport semua kemungkinan kombinasi dari pelaksanaan instruksi. Nah, ada data hazard muncul ketika data untuk suatu instruksi tergantung pada hasil instruksi sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah control hazard muncul pada pelaksanaan instruksi yang mengubah PC. Nah, adanya hazard menyebabkan people learning terhambat atau stall. Ada instruksi baru yang dijemput sampai hambatan itu selesai. Ini berarti instruksi selanjutnya akan ditunda dan ditunda pula penjemputannya. Nah, di sini kita sudah sampai dengan waktu dengan kelebihan people learning. Ya, kelebihan people learning itu adalah waktu siklus proses berkurang sehingga meningkatkan tingkat instruksi dalam kebanyakan kasus. Lebih cepat selesai maksudnya. Beberapa kombinasial sirkus seperti penambahan penggandaan dan dapat dibuat lebih cepat dengan menambahkan lebih banyak sirkuit. Jika people learning digunakan sebagai pengganti, hal itu dapat menghemat sirkuit dan kombinasional yang lebih kompleks. Pemrosesan dapat dilakukan lebih cepat dikarenakan beberapa proses dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama juga. Selain kelebihan, dia juga ada kekurangannya. Kekurangan people learning adalah proses menjalankan beberapa instruksi pada satu waktu. Jika ada beberapa cabang mengalami penundaan cabang, atau tadi penundaan atau penundaan pemrosesan data, dan akibatnya
proses dilakukan cenderung lebih lama. Nah, kinerja prosesor di people learning jauh lebih sulit untuk meramalkan dan dapat bervariasi lebih luas di antara pemrograman yang berbeda. Karena beberapa instruksi, karena beberapa instruksi diproses secara bersamaan, ada kemungkinan instruksi tersebut sama-sama memerlukan result yang sama, sehingga diperlukannya adanya pengaturan yang tepat agar proses tetap berjalan dengan benar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya atau mungkin penyampaiannya masih kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.